Kita hari ini mau membahas di salah satu akun aset yaitu receivable ya. Setelah kas yang dianggap paling liquid itu adalah receivable ya, piutang. Piutang itu apa sih? Nih, piutang di sini adalah klaim ya, klaim terhadap customer ya, customer atas cash, atas barang atau jasa. Nah, receivable ini ada yang apa ya? Sifatnya itu perjanjiannya itu secara lisan ya, ini kalau yang oral promises perjanjian secara lisan, dan ada yang perjanjian dengan tertulis. Nah, kalau yang perjanjian dengan secara lisan ini yang kalian kenal sebagai account receivable ya, piutang dagang atau piutang usaha. Itu adalah perjanjian secara lisan. Jadi kalau yang dimaksud perjanjian tertulisnya di sini berarti ada itu ya, ada pihak-pihak yang terkait. Kalau ini bukan berarti nggak ada buktinya juga ya kalau yang account receivable ya. Nah, account receivable ini bukti otentiknya kalau timbul itu adalah faktur ya. Jadi begitu kita sebagai penjual mengirimkan faktur gitu ya. Nah, kita sudah bisa mengakui account receivable. Nah, atau tergantung dari syarat FOB-nya ya, itu nanti kapan kita akan mengakui timbulnya account receivable. Ini yang perjanjian secara tertulis ya, biasa disebut account receivable. Kalau yang secara lisan yang berupa notes receivable ya. Kalau yang notes receivable ya, di sini biasanya ada jangka waktunya ya. Account receivable pun ada jangka waktunya, tapi biasanya relatif lebih pendek ya, relatif lebih pendek daripada notes receivable. Kalau account receivable paling itu biasanya 30 hari, maksimal 60 hari lah kalau yang account receivable. Nah, kalau yang notes receivable ya, kalau yang jangka pendek ya, yang notes receivable ini ada yang jangka pendek, ada yang masuk ke current ya, masuk ke current aset, bisa juga dia masuk ke non current aset ya. Kalau yang masuk ke current aset nih yang jangka waktunya maksimal 12 bulan gitu, yang 12 bulan itu masuknya ke notes receivable yang current. Kalau jangka waktunya di atas 12 bulan, nah itu klasifikasinya di non current ya, di non current aset. Kalau yang current ya, yang not receivable current, nah nanti kita akan kalau pengakuan bunga yang kita bahas pas time value of money itu memakai yang bunga sederhana ya, yang single interest ya, yang simple ya, yang simple yang sederhana. Kalau yang jangka panjang ya, nanti kita memperhatikan untuk yang compound interest ya, bunga majemuk ya, adanya perhitungan present value ya, kemudian perhitungan present value ketika dicatat pertama kali ya. Nah, dan nanti ketika jatuh tempo maka akan dibayar sebesar nilai nominalnya atau nilai jatuh tempo. Nah, kita ke yang account receivable lebih dahulu ya, ke account receivable lebih dahulu. Nah, di sini account receivable ya, kalau account receivable itu yang terkait usaha utama ya, dari usaha utama dari perusahaan itu. Apakah dia perusahaan jasa atau perusahaan dagang ya. Itu kalau usaha utamanya terkait piutang, dia akan mencatatkannya ke akun account receivable. Nah, yang di sini ada yang sifatnya non trade receivable, berarti piutang yang sifatnya bukan piutang dagang, bukan dari kegiatan utama perusahaan ya. Di sini contohnya ada itu. Nah, advance to officer and employees ini kayak bayar lebih dahulu ya. Nah, kita kayak ngasih uang muka kepada pegawai ya, sebelum mereka bekerja gitu. Kita ngasihnya di depan. Nah, ini salah satu contoh dari non trade receivable. Kemudian yang kedua, ini uang muka kepada anak perusahaan. Jadi ya tetap ya sama ya, pembayarannya di muka ya. Kemudian yang ketiga, nah, ini kalau kita ngasih kayak deposit ya, kita memberikan deposit untuk menutup misalkan ada kerusakan atau ada kerugian ya, ketika ada transaksi gitu ya. Kadang kan ini perlu ninggal deposit gitu ya. Kemudian yang keempat nih contoh lagi untuk yang non trade receivable, ada deposit juga. Nah, kalau yang dibayar di muka, itu akan kita perlakukan sebagai receivable gitu ya. Yang kelima nih ada dividen dan interest receivable. Nah, kemudian yang keenam klaim ya, klaim banyak nih, klaim terhadap macam-macam nih. Ada yang berupa tax refund ya. Tax refund ini berarti kita bayar pajaknya kebanyakan gitu ya. Jadi ada restitusi, nah, itu masuk ke
piutang juga ya. Ini contohnya. Ini klasifikasi dari beberapa perusahaan ya di sini, dari perusahaan Heineken dan perusahaan Nokia ya. Ini mereka mengklasifikasi piutang. Kalau yang Heineken ini dia mengklasifikasi piutangnya jadi satu ya. Nah, jadi satu nih, baik yang berupa trade receivable ya, yang berupa account receivable maupun yang piutang lainnya, ini jadiin satu tuh. Trade dan other receivable jadikan satu ya, langsung dijumlahkan. Tapi pasti nanti di CALK-nya ya, di notes to financial statement-nya akan dirinci gitu ya. Jadi trade receivable-nya berapa, yang other receivable-nya itu terdiri dari apa saja. Kemudian, nah ini kalau yang contohnya Nokia, dia hanya punya account receivable ya, nggak punya yang piutang lain-lain nih, account receivable, dan memperlakukannya secara net ya, langsung dikurangi dengan akdanya nih ya, langsung dikurangi dengan akdanya, nilainya sekian. Ini contoh penyajian di dua perusahaan ini ya. Kita mulai yang account receivable dari sejak pengakuan ya. Jadi timbulnya piutang ya. Timbulnya piutang itu kapan sih? Kalau secara prinsip ya, pengakuan pendapatan ya, ini tergantung dari pengakuan pendapatannya. Nah, pengakuan pendapatan itu ya secara prinsipnya akan diakui ya, pendapatan akan diakui ketika kewajiban sudah dilaksanakan ya nih. Jadi yang performance obligation ini kewajiban melaksanakan kinerja ya sudah diberikan ya, it's satisfied gitu ya. Jadi sudah terlaksana. Begitu kewajiban kita ini sudah terlaksana, maka kita bisa mengakui pendapatan. Ketika mengakui pendapatan itulah kita akan mengakui adanya piutang ya, mengakui adanya account receivable. Ya, jadi ketika kita menjual barang gitu ya, barangnya sudah kita serahkan kepada customer, maka kita akan mencatat debitnya account receivable, kreditnya adalah sales revenue. Nah, itulah pengakuan pendapatan ya. Sales revenue kan pengakuan pendapatan. Jadi mengakui pendapatan sekaligus mengakui piutang. Kapan waktunya? Ketika kewajiban kita sudah selesai ya, sudah selesai dilaksanakan. Di sini contohnya misalkan perusahaan Lululemon Athletica. Dia menjual yoga outfit ke Jennifer Burian seharga $100 secara kredit ya, on account. Outfit ini ditransfer ya, diserahkan ketika Jennifer diserahkan ini ketika ketika si pelanggannya ini, si Jennifer ini bisa obtain control, itu berarti kendalinya sudah berpindah ya, kendalinya sudah berpindah. Jadi kendali atas outfit juga itu sudah berpindah dari Lululemon kepada Jennifer. Nah, pada saat inilah ya, ketika kendali atas kepemilikan barang itu berpindah dari penjual kepada pembeli, ya, maka di saat ini si penjual dia akan mengakui adanya pendapatan ya, dia akan mengakui piutang dan penjualan. Walaupun ketika dia menyerahkan ini ya, ketika kendali atas barangnya ini berpindah dari penjual kepada pembeli, ternyata belum dibayar ya. Jadi walaupun belum ada pembayaran, tapi si penjual, si Lululemon ini sudah bisa mengakui pendapatan ya, sekaligus mengakui account receivable. Jadi nanti ketika menyerahkan si Lululemon, dia akan mencatat debitnya account receivable, kreditnya sales revenue ya sebesar 100. Walaupun di saat penyerahan ini si Lululemon dia belum menerima cash dari Jennifer, tapi sudah bisa mengakui sales revenue. Kalau secara perpetual nanti akan ditambah ya COGS pada inventory. Nah, ini 5 poin terkait pengakuan pendapatan ya. Jadi kapan sih pendapatan itu akan diakui ya, atau kapan sih account receivable itu akan dicatat ya. Karena pasangannya sales revenue adalah account receivable ya kalau penjualan secara kredit. Nah, di sini ada 5 indikator kapan pengakuan pendapatannya. Yang pertama itu ketika si penjual ini
memiliki hak untuk dibayar ya, right to payment dari customer-nya. Jadi si penjualnya dia memiliki hak untuk atas pembayaran dari customer. Kemudian yang kedua ya, secara hukum gitu ya, secara hukum ini memang kepemilikannya itu sudah berpindah dari penjual kepada pembeli. Kemudian yang ketiga ya, si penjual sudah menyerahkan barang ya, sudah menyerahkan barang secara fisik gitu. Barangnya itu memang sudah berpindah ya. Barangnya sudah berpindah dari penjual kepada pembeli. Kemudian yang keempat, risiko kepemilikan itu sudah berpindah juga ya. Jadi kalau ada risiko kehilangan dan sebagainya itu sudah bukan tanggung jawabnya si penjual lagi ya. Risiko kepemilikan sudah berpindah dari kepada penjual kepada pembeli. Di indikator yang kelima, di sini penjual sudah menerima barang yang dibeli tadi dari si penjual. Nah, itu indikator-indikator untuk pengakuan pendapatan. Kemudian setelah tadi mengindikasikan kapan pengakuan pendapatan, kita akan mengukur harga transaksinya ya. Harga transaksinya tadi yang kalau 100 itu memang untuk barang itu saja enggak, atau mungkin ada hal-hal lain gitu ya. Nah, ini transaction price ya, tergantung kontrak dengan si pembelinya ya. Nah, maaf terputus ya. Tadi sampai mana? Ini sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Ya sudah ya, indikator untuk pengakuan pendapatan ya. Jadi yang pertama ini saya review sekali lagi ya. Yang pertama ketika penjual sudah memperoleh hak atas pembayaran dari customer. Kemudian yang kedua ketika secara hukum itu kepemilikan barangnya memang sudah berpindah dari penjual kepada customernya, kepada pelanggan. Kemudian yang ketiga secara fisik barangnya sudah berpindah ya, sudah diserahkan dari penjual kepada pembeli. Kemudian yang keempat, risiko-risiko atas kepemilikan barang juga sudah berpindah dari penjual kepada pembeli. Lalu yang kelima, si pembelinya sudah menerima barang dari penjualnya ya. Itu indikator untuk pengakuan pendapatan. Kemudian setelah kita mengindikasikan kapan kita akan mengakui pendapatan, sekaligus mengakui account receivable ya, maka kita akan tentukan harga transaksinya. Berapa yang akan kita catat sebagai account receivable, nilainya itu berapa. Nah, transaction price-nya ini kalau dia transaksinya cuma satu, kalau yang tadi di contoh yang Lululemon kan transaksinya cuma satu ya, cuma menyerahkan barang berupa yoga outfit. Nilainya jelas $100. Nah, $100 itulah harga transaksinya. Kalau misalkan nanti ada macam-macam gitu, misalkan ada laundry, dia menjual laundry juga, nah itu berarti harga transaksi yang terpisah ya dari kegiatan penjualan yang terpisah juga. Nah ini transaction price-nya nanti kita identifikasi ya. Nah, kalau untuk yang chapter account receivable, chapter receivable ini masih sederhana ya. Nanti agak berlibat dikit ketika kalian nanti masuk ke chapter pengakuan pendapatan. Ini gini aja ya. Nah, kemudian apa-apa saja yang harus diperhatikan ya, variabel apa saja yang perlu diperhatikan. Ini misalkan jika ada diskon, kemudian ada return and allowance, atau ada rabat ini potongan harga ya. Kemudian ada bonus performance ya. Bonus performance ini biasanya terkait kalau kita menyerahkan barang atau kita punya kontrak bangun sesuatu gitu ya, kita punya kontrak bangun gedung. Nah, kalau kita tepat waktu, nah mungkin ada bonus. Nah itu apakah ada variabel-variabel yang seperti itu? Nah ini ya, ini yang mempengaruhi nanti besarnya harga transaksi ya. Adanya diskon, adanya return and allowance, rabat ataupun bonus dari kinerjanya. Nah, yang di sini terkait diskon ya. Nah, diskon ini ada trade diskon, ada cash diskon ya. Kalau yang trade diskon ini biasanya itu ya, trade diskon itu yang
ketika langsung di bukan itu ya, kalau yang cash diskon ya, kalau yang ini dulu. Kalau yang cash diskon itu kalau kita mendapatkan diskon jika membayar dalam jangka waktu diskonnya ya, yang 2/10 N30. Nah, itu adalah cash diskon atau sales diskon ya. Nah, kalau yang trade diskon ini kalau kalian ke mall gitu ya, ke mall kemudian ada tuh langsung ya di barangnya itu langsung ada diskon 20%, diskon 30%, diskon 50% plus 20% gitu ya. Nah, itu yang namanya trade diskon ya. Kalau yang sales diskon yang contohnya yang 2/10 N30 yang seperti itu ya. Nah, trade diskon ini gunanya untuk apa? Nah, ini untuk menghindari perubahan harga dalam katalognya. Kemudian biasanya sih sebenarnya untuk itu ya, untuk ini nih meningkatkan penjualan. Padahal bisa jadi gitu ya, kalau kalian ke itu ingat ya, ke Cahaya yang di Bintaro Plaza itu. Nah, kayaknya setiap waktu ya dia nggak memperhatikan waktunya dari bulan Januari sampai bulan Desember selalu ada saja yang diskonnya itu 50% plus 20% gitu kan ya. Ini beneran diskon nggak sih gitu ya? Ini beneran diskon nggak sih gitu ya? Nah, itu yang salah satu tujuan yang ketiga gitu ya, kayak menyembunyikan faktor sebenarnya harga sebenarnya gitu dari kompetitornya gitu ya. Nah, padahal nanti ketika diskon itu ya, ketika kalian mempelajari inventory itu belum tentu itu beneran jadi yang diskon itu memang beneran diskon gitu ya. Jadi memang harganya itu kadang sudah ada yang namanya nanti markup gitu ya. Ada yang harganya itu di markup, kemudian baru di markdown lagi ya. Setelah di markup kemudian di markdown atau dikasih diskon. Jadi sebenarnya harganya ya segitu aja gitu ya. Memang kadang mempengaruhi itu ya, mempengaruhi feeling dari pembelinya gitu ya. Jadi kalau dapat diskon gitu ya, kadang kan pasti ada yang ngasih contoh gitu lah, kalau cewek gitu cewek atau wanita itu kalau ada diskon ya, jadi kalau nggak ada diskon tuh harganya 500.000. Harganya 500.000 gitu kan ya. Kalau dia tidak ada embel-embel diskon. Nah, terus ada barang yang sama itu tertulis harganya 1 juta tapi diskon 50%. Nah, ada kan sama ya. Nah, kadang secara feeling gitu ya, kita akan lebih memilih ke yang ada diskonnya gitu ya. Padahal harganya itu sebenarnya ya segitu-segitu aja gitu. Nah, itu yang trade diskon ya. Jadi yang langsung biasanya ketika kalian beli, nah memang sudah ada persentasenya di situ, yaitu yang trade diskon. Nah, kalau yang cash diskon atau sales diskon, ini yang ada di faktur, yang kalau ada syarat yang 2/10 N30, ini adalah cash atau sales diskon. Nah, untuk yang perlakuan cash diskon atau sales diskon ini ada 2 metode ya. Apakah akan dicatat dengan metode gross atau akan dicatat dengan metode net. Kalau yang metode gross ini yang seperti kalian pelajari di pengakun kemarin ya. Jadi ketika mencatat ya sudah sesuai dengan harga yang difaktur berapa, baru nanti ketika ada ketika kita dibayar dari pelanggan itu dibayar dalam jangka waktu diskon, baru kita berikan diskonnya. Nah, itu yang gross diskon ya, yang gross method ya. Nah, kalau yang net method ini nanti ketika tanggal transaksi ya, di tanggal fakturnya itu kita langsung mencatat nilai penjualan sebesar netnya. Jadi diskonnya itu sudah kita aplikasikan di depan. Nah, itu yang metode net ya. Ini contoh transaksi untuk pembedaannya ya, misalkan di sini ada penjualan senilai 10.000 dengan syarat 2/10 N30. Kalau dengan metode net ya, ini yang diskonnya itu langsung diterapkan ya, langsung diaplikasikan di diskonnya. Diskon yang 2% ini ya. Jadi untuk account receivable pada sales revenue akan kita catat sebesar 10.000 dikurangi diskonnya 2%. Ya, jadi account receivable pada sales revenue sebesar 9.800.
Nah, kalau dengan metode gross ya, nanti kita akan mencatatnya ya account receivable pada sales revenue sebesar 10.000 ya, sebesar harga awalnya dulu ya, sebesar 10.000. Diskonnya belum kita perhitungkan. Ini kalau dengan metode gross. Kemudian ketika penerimaan pembayaran ya. Nah, ketika penerimaan pembayaran sebesar 4.000 ya. Ya, suara pengamennya kedengeran nggak? Semoga tidak gitu. Semoga tidak terlalu mengganggu ya. Oke. Dari yang nilai penjualan 10.000 ini ya, kita menerima pembayaran sebesar 4.000 ya, sebesar 4.000. Nah, kalau dalam jangka periode diskon. Nah, berarti kan dapat diskon ya. Kalau yang dengan metode net ya, kalau dengan metode net berarti kita langsung saja ya. Berarti tetap dapat diskon ya di sini ya, berarti ya. Kas pada account receivable ya sebesar 3.920 ya. Jadi yang 4.000 dikurangi dengan itu ya 2% kali 4.000 ya, berarti 3.920. Nah, kalau dengan yang metode gross ya, maka kas yang kita peroleh adalah 3.920, sama ya cashnya ya. Cuma langsung ada sales diskon ya, ada sales diskon yang akan kita jurnal ya, sales diskon sebesar 80 ya, 2% kalikan 4.000 ya, 2% kalikan 4.000. Kemudian baru kita akan mengurangi account receivable-nya sebesar 4.000. Nah, ini kalau dengan metode gross ya. Jadi diskon akan kita catat begitu menerima pembayaran dalam jangka waktu diskon. Kemudian untuk penerimaan pembayaran sisanya yang 6.000, tapi di jangka waktu penerimaannya itu setelah lewat waktu jangka waktu diskonnya ya. Nah, jadi setelah lewat 10 hari. Kalau dengan metode net ya, berarti yang 6.000 ini ya, padahal tadi kita sudah terapkan diskon di depan ya. Nah, kita sudah terapkan diskon di depan nih. Nah, kok ada yang ngelewatin jangka waktu diskon. Nah, kita akan menyajikan untuk yang diskon yang enggak terpakai gitu. Diskon yang enggak terpakai itu ke akun sales diskon forfeit ya. Jadi sales diskon yang hangus ya, forfeit itu hangus ya, sales diskon yang hangus. Ini untuk menyajikan sales diskon yang tidak terpakai, yang batal gitu, yang hangus. Jadi cashnya akan kita terima sebesar full 6.000 karena dibayar di luar jangka waktu diskon. Kemudian account receivable-nya 5.850. Ini sesuai dengan yang di awal ya, sesuai dengan yang di awal karena sudah di awal kita sudah menjurnal account receivable itu sebesar netnya ya. Nah, jadi account receivable-nya tetap sebesar itu ya, tetap sebesar yang yang 6.000 dikurangi diskon ya, sesuai dengan yang di jurnal di awal nih. Nah, baru sisanya yang 120 ini adalah diskon yang hangus ya, sales diskon forfeit. Nah, kalau dengan metode gross kita langsung saja menjurnal kas pada account receivable sebesar 6.000 ya. Nah, ini kalau metode gross, ini metode net. Variabel berikutnya yang perlu diperhatikan di sini adanya sales return and allowance ya. Nah, sales return beda sama allowance ya. Seperti yang kalian tahu, kalau sales return berarti ada barang yang kembali ya. Kita kalau ada yang barang yang sudah kita jual kemudian dikembalikan oleh customer ya, maka kita akan mengurangi account receivable-nya ya kalau penjualannya secara kredit ya. Jadi account receivable-nya akan kita kurangi ya. Kemudian kalau sales return berarti kita akan menerima kembali inventory-nya ya, ada jurnal inventory pada COGS. Sedangkan kalau sales allowance ya, ini hanya pemotongan harga saja. Jadi yang berkurang hanya piutangnya saja ya. Jadi account receivable-nya saja yang kita kurangi. Nah, maka ketika menjurnal ya, untuk yang kontra akun atau pasangannya dari sales return and allowance adalah account receivable ya di sini ya.
Kalau ini kan pengurangannya account receivable. Nah, bisa jadi nih di sini nih perusahaan itu dia kayak itu ya mengestimasikan berapa sih dari total persediaan yang dijual itu yang akan dikembalikan oleh customer gitu. Dia bisa mengestimasi gitu ya. Nah, ketika dia mengestimasi perusahaan mengestimasi akan adanya sales return and allowance, maka kita akan menggunakan akun yang ini, akun allowance for sales return and allowance ya. Jadi penyisihan untuk pengembalian penjualan dan penyisihan juga gitu ya. Nah, jadi allowance for sales return and allowance. Ya, ini untuk mengestimasi nilai dari persediaan yang akan dikembalikan oleh customer. Ya. Nah, contoh transaksinya di sini ya. Ini untuk penyisihan ya, untuk penyisihan sales return-nya ya. Misalkan di sini Max Glass ya, dia menjual kaca anti badai gitu ya, kaca anti badai ke Oliver Builder. Ya. Sebagai bagian dari perjanjian penjualan, maka Max ini memasukkan provisi ya bahwa jika si Oliver ya ini tidak puas atas produk yang dijual oleh Max ya, Max akan menjamin atau menggaransi memberikan allowance atau potongan harga ya dari nilai penjualan ya. Atau boleh mengembalikan ya jadi boleh minta potongan harga atau mengembalikan barang ini ya. Jadi allowance for dari sales price-nya atau take the product back, jadi mengembalikan barangnya. Nah, di sini di tanggal 4 Januari 2019 ya, Max menjual kaca anti badainya itu sebesar atau senilai $5.000 ke Oliver secara kredit. Nah, jurnal yang dibuat oleh Max pada saat tanggal penjualan, maka Max akan mendebit account receivable pada sales revenue sebesar 5.000. Kalau ada COGS-nya langsung dicatat ya, COGS pada inventory sebesar cost-nya berapa. Kemudian di tanggal 16 Januari ini Max memberikan allowance sebesar $300 kepada Oliver karena ada kaca yang rusak. Nah, ini pemberian allowance ya. Maka di tanggal 16 Januari ya, ini karena potongan harga, berarti Max akan mencatat sebagai potongan harga ya, sales return and allowance yang akan mengurangi nilai piutangnya ya. Nilai piutangnya berkurang sebesar 300. Ini untuk yang pengurangan harganya. Lalu, nah di tanggal 31 Januari ketika si Max ini mau menyusun laporan keuangan, nah, Max ini mengestimasi ya, dia memperkirakan bahwa akan ada lagi pengembalian atau dia memperkirakan akan ada barang yang rusak lagi tadi yang dijual kepada Oliver. Nah, di sini si Max ini mengestimasi nilai barang yang akan dikembalikan atau yang defect ya, nah, itu sebesar $100. Ini baru estimasi ya. Nah, ketika baru estimasi, maka di tanggal 31 Januari nanti si Max akan membuat jurnal penyesuaian untuk estimasi sales return ini sebagai berikut ya. Nah, si Max akan menjurnal sales return and allowance sebesar 100. Nah, sisi kreditnya adalah allowance for sales return and allowance. Ya, jadi penyisihan untuk sales return and allowance ya, sama seperti AFDA ya, sama seperti AFDA. Kita menggunakan akun allowance karena ini belum tentu terjadi ya. Belum tentu terjadi. Nah, variabel berikutnya yang perlu diperhatikan ya, adalah time value of money ya, nilai waktu dari uang. Kalau untuk yang account receivable sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ya, nanti berpengaruhnya kalau untuk yang notes ya, nah, untuk yang notes receivable. Nah, sekarang kita ke penyisihannya ya, ke penyisihannya. Nah, pertama penyajiannya dulu ya. Untuk penyajian account receivable di neraca ya, jadi account receivable ini akun real ya, jadi munculnya nanti di neraca ya. Nanti penyajiannya itu
bersandingan gitu ya. Jadi pasangannya account receivable itu adalah AFDA. Ya. AFDA ini akun aset ya, akun aset tapi saldo normalnya kredit ya, saldo normalnya kredit. Debit boleh juga, tapi normalnya adalah kredit ya. Ini sifatnya nanti akan mengurangi account receivable. Misalkan di sini nilai account receivable awalnya misalkan 500. Kemudian AFDA awalnya ya, AFDA di awal periode ini beginning ya, sebesar 25, saldonya kredit. Ya. Berarti ini netnya ya, net receivable-nya, net account receivable-nya ya, net account receivable awal berarti adalah 475 ya. Ya. Ini untuk neraca awalnya berarti account receivable dikurangi langsung dengan AFDA, jadi di bawahnya itu tepat di bawahnya account receivable itu adalah kita sajikan AFDA sebesar 25 kredit, maka untuk account receivable-nya ini 475 ya. Ini penyajian yang seperti ini yang namanya net realizable value ya, nilai realisasi bersih. Selanjutnya ya, ini alternatif penyajiannya ya, langsung tuh net ya. Account receivable net $25 allowance 475. Nah, yang mana aja boleh. Yang ini atau yang tadi ya, boleh penyajiannya. Nah, kemudian ini transaksi tadi saldo awal ya, saldo awal piutangnya account receivable-nya 500, AFDA-nya 25 ya, itu saldo awal. Kemudian ini selama tahun yang bersangkutan di sini ada penjualan secara kredit sebesar 100. Maka kita akan jurnal account receivable pada sales revenue sebesar 100 ya. Account receivable-nya kita posting ya, berarti bertambah di buku besarnya sebesar 100. Kemudian untuk akun sales revenue berarti bertambah 100. Selanjutnya ya, dalam tahun yang bersangkutan ini perusahaan misalkan dia menerima pembayaran piutang sebesar 333. Nah, maka di sini kas ya, perusahaan akan menerima kas sebesar 333 dan piutangnya akan berkurang sebesar 333 ya. Jadi nanti yang tadi yang ini saldo awal 500, kemudian tadi yang dari penjualan tahun yang bersangkutan timbul account receivable 100, kemudian akan berkurang ya, akan berkurang 333 ya, yang dari penagihan piutang. Maka ini saldonya sebesar 267 ya, saldo akhir untuk account receivable-nya. Selanjutnya, nah, di akhir periode ini perusahaan mengestimasi adanya budget expense ya, piutang tak tertagihnya sebesar $15 ya, sebesar $15. Nah, kalau tadi di awal itu ada saldo AFDA ya, berarti perusahaan akan menggunakan pendekatan yang merupakan pendekatan allowance ya, adanya pendekatan allowance. Kalau menggunakan pendekatan allowance, ketika ada penyisian piutang tak tertagih, maka kita akan jurnal budget expense pada allowance for doubtful account ya, BDE pada AFDA sebesar 15. Berarti nanti untuk akun AFDA-nya bertambah sebesar 15 ya. Nah, akan kita posting sehingga saldo AFDA akhir akan menjadi 40. Nah, misalkan ya dari piutangnya itu yang benar-benar tidak tertagih dan kemudian oleh perusahaan diputuskan untuk dihapus ya, untuk penghapusan piutang itu sebesar $10. Maka nanti akan kita jurnal ya, kita akan mendebit saldo AFDA dan kita akan menghapuskan piutang sebesar $10. Jadi untuk yang piutangnya akan berkurang sebesar $10. Kemudian AFDA-nya ini juga akan berkurang sebesar $10. Sehingga nanti yang disajikan di neraca akhir ya, di neraca akhir maka account receivable-nya adalah 257, AFDA-nya adalah 300 ya, AFDA-nya ada 300 kredit. Atau kalau di sini ini disajikan secara net ya. Nah, account receivable net $30 allowance. Berarti netnya ya, nilai net realizable value-nya adalah 227. Nah, itu siklus sederhana ya, siklus sederhana untuk piutang ya, dari
timbul, kemudian ada penyisihan dan ada penghapusan. Nah, untuk pencatatan piutang tak tertagih ya, uncollectible account receivable, itu sebenarnya ada dua metode ya, yang sudah kalian kenal juga di pengantar akuntansi ya. Ada metode penghapusan langsung ya, direct write off, ada metode allowance. Kalau yang tadi transaksi yang sebelumnya itu yang metode allowance ya, memakai akun AFDA. Nah, kalau yang sering digunakan dan direkomendasikan oleh IFRS ya, itu adalah yang metode allowance. Kalau yang metode direct write off ini langsung saja ya, nanti ketika ada penyisian piutang tak tertagih, maka kita akan langsung jurnal tuh BADEP expense pada account receivable. Jadi account receivable-nya akan langsung hilang, akan langsung berkurang gitu ya, langsung hilang, langsung kita dihapuskan. Padahal baru penyisian ya. Kemudian kalau dengan metode allowance tadi BADEP expense pada allowance. Jadi tidak langsung mengurangi dulu account receivable ya, tapi menggunakan akun allowance lebih dahulu. Baru nanti setelah dipastikan pelanggannya itu tidak mampu bayar, misalkan sudah pasti dinyatakan bangkrut. Nah, baru kita akan menghapuskan piutangnya tersebut. Nah, itu kalau menggunakan yang metode allowance. Nah, untuk yang metode allowance sendiri, nanti untuk perhitungannya itu bisa dari persentase penjualan atau bisa dari persentase piutang. Ya. Nanti untuk yang persentase dari piutang, ini bisa langsung itu ya, ini juga ada dua pendekatan ya. Apakah langsung tuh persentase dari piutang berapa, atau menggunakan yang namanya aging schedule. Ya, masih ingat ya, yang kita bikin tabel tuh ya. Kita akan mengelompokkan piutang berdasarkan umurnya. Nah, itu kalau yang menggunakan persentase dari piutang. Ini contoh transaksi untuk yang menggunakan yang direct write off ya. Misalkan di sini perusahaan ya pada tanggal 10 Desember terus menghapuskan piutang yang tidak tertagih dari Yusado sebesar 8 juta dolar. Nah, maka kalau menggunakan direct write off, kita akan jurnal debitnya BADEP expense, kreditnya account receivable. Jadi langsung hilang ya piutangnya Yusado sebesar 8 juta dolar. Kemudian ini menggunakan yang allowance ya. Kalau menggunakan yang allowance ya, kalau yang menggunakan allowance, kalau tadi contoh yang transaksi yang tadi itu berarti kita BDE pada allowance ya. Nah, sebesar 8 juta. Ini contoh lain untuk yang menggunakan metode allowance ya. Misalkan di sini Brown Furniture di tahun 2019 ya, tahun pertama operasinya ya, dia memiliki nilai penjualan kredit sebesar 1.800.000. Dari jumlah ini, dari jumlah yang penjualan 1.800.000 itu yang 150.000 ini belum tertagih. Jadi masih dalam bentuk account receivable ya. Jadi kredit sales-nya adalah 1.800.000, kemudian account receivable-nya adalah 150.000 ya. Saldo di tanggal 31 Desember ya. Kemudian manajer kreditnya mengestimasi bahwa dari yang piutang 150.000 ini sejumlah yang 10.000 itu tidak bisa ditagih. Jadi ada penyisian piutang tak tertagih itu sebesar 10.000. Nah, kalau menggunakan yang metode allowance ya, kita akan melakukan jurnal penyesuaian ya. Asumsinya di sini saldo AFDA awalnya adalah 0 karena ini baru tahun pertama operasi ya. Nah, maka kita akan jurnal. Di sini kita lihat ya persentasenya dari kalau ini langsung angkanya ya, jadi angkanya langsung berarti kita akan jurnal BADEP expense pada AFDA sebesar 10.000. Nah, kan di sini tentukan langsung jumlahnya ya. Kalau nanti bentuknya persentase, kita lihat ya persentasenya apakah dari sales atau dari piutang. Ini penyajiannya di neraca ya. Jadi piutangnya, kondisi receivable-nya adalah 150.000, kemudian dikurangi AFDA sebesar 10.000. Sehingga net realizable value dari piutangnya adalah 140.000. Ya, 140.000 mencerminkan cash realizable value atau net realizable value ya dari piutang pada tanggal pelaporan.
Nah, bagaimana kalau menggunakan metode allowance ya untuk penghapusan piutang ya, untuk penghapusan piutang nih. Nah, diilustrasikan di sini ya, brand furniture, dia presiden financial vice presidennya, dia mengotorisasi untuk penghapusan piutangnya Randall sebesar 1.000 pound sterling di tanggal 1 Maret. Nah, kalau dia sudah ada kata-kata ini, authorized write off, ya, dia menggunakan metode allowance tadi ya. Nah, kita akan jurnal nih ya, berarti kita akan menghapuskan AFDA-nya akan kita debit dan kita akan menghapuskan piutang ya, jadi account receivable. Nah, kalau yang jurnal ini bukan penyisian piutang tak tertagih ya, tapi benar-benar penghapusan ya, penghapusan piutang tak tertagih dengan metode allowance. Ya, jadi debitnya AFDA, kreditnya adalah account receivable sebesar 1.000. Nah, ini sudah dihapuskan ya, sudah dihapuskan. Nah, di sini kemudian 4 bulan kemudian ya, di tanggal 1 Juli ternyata si Randall tadi mampu bayar. Padahal piutangnya sudah dihapuskan ya. Ini piutangnya sudah dihapuskan nih, udah nggak ada piutangnya. Terus ketika si Randall ini bayar, kita akan jurnal apa gitu ya. Kita akan menerima cash nih, kreditnya cash, debitnya cash ya, debitnya cash. Kreditnya apa gitu ya. Nah, ketika si Randall ini tiba-tiba datang terus kemudian dia saya mampu bayar utang-utang saya. Padahal tadi piutangnya sudah dihapuskan ya, piutangnya sudah dihapuskan. Maka nanti kalau menggunakan metode allowance ya, kita munculkan lagi dulu ya. Kita munculkan lagi dulu piutang yang sebelumnya kita hapuskan. Jadi di tanggal 1 Juli sebelum si Randall bayar, maka kita akan jurnal dulu ya, kita akan munculkan dulu ini ya, jurnal ini akan kita balik ya, kita akan munculkan lagi piutang. Ya, debitnya adalah account receivable, kreditnya adalah AFDA. Nah, ini untuk memunculkan kembali ya, untuk memunculkan kembali piutang. Baru kita akan jurnal untuk penerimaan cash-nya ya, kas pada account receivable sebesar 1.000. Nah, ini dari penghapusan kemudian ternyata utang yang dihapuskan itu ya berhasil dibayar lagi oleh si customer gitu ya. Jadi kita munculkan lagi dulu piutangnya, baru kita terima cash-nya. Nah, tadi kalau dengan menggunakan metode allowance ada 2 pendekatan ya. Apakah kita akan menghitung persentase dari sales atau menghitung persentase dari piutang ya. Yang sering digunakan sih persentase dari piutang ya, yang sering digunakan gitu ya. Nah, untuk yang pendekatan yang dari persentase dari piutang ini ada 2 pendekatan lagi ya, ada 2 pendekatan lagi nih. Nah, apakah menggunakan persentase tertentu dari piutang, misalkan 2% dari piutang akhir atau 1% dari piutang rata-rata gitu ya. Nah, atau menggunakan yang aging schedule. Nah, ini yang sering digunakan, ini juga yang berupa aging schedule ya. Yang jadi kita akan mengelompokkan piutang berdasarkan umurnya. Nah, ini untuk yang aging schedule ya, untuk yang aging schedule misalkan di sini piutangnya dari Wilson Co. Dia mau menyusun aging schedule ya untuk nama-nama customernya ya, ada Western, Brockway, Freeport, Allegheny gitu ya. Nah, dia akan mengelompokkan untuk piutang yang ini yang biasanya itu ya, lewat jatuh temponya berapa hari gitu ya. Ini ada yang strategi tadi udah belum? By aging schedule. Aging ya. Nah, ini pendekatan untuk yang dari persentase piutang bisa dengan persentase tertentu dari nilai piutang, misalkan langsung 2% dari piutang akhir atau misalkan 1% dari piutang rata-rata atau menggunakan yang aging schedule. Nah, yang sering digunakan memang yang aging schedule ya. Kita akan mengelompokkan piutang berdasarkan umurnya. Di sini disajikan piutang dari Wilson Co ya. Dia akan melakukan aging schedule nih. Di sebelah kiri ya, kolom paling kiri kita akan sajikan nama-nama customernya.
Atau kalau yang nanti yang piutang kecil-kecil itu akan kita kelompokkan di bawah gitu ya biasanya ya, yang others gitu ya. Kalau ini biasanya untuk yang customer besarnya tuh yang ada namanya ya, Western, Brockway, Freeport sama Allegheny. Nah, kita akan mengelompokkan piutang ya di sini dari berapa hari sih lewat jatuh temponya, biasanya seperti itu ya. Di sini saldo masing-masing ya, ini saldo masing-masing untuk customernya ya, saldo piutangnya berapa. Lalu kita sajikan ya, makin ke kanan itu makin lewat jatuh temponya tuh makin panjang gitu ya. Nah, kalau yang ini lewat jatuh temponya masih kurang dari 30 hari. Ini lewat jatuh temponya 30 sampai 60 hari. Yang ini lewat jatuh tempo 61 sampai 90 hari. Ini lewat jatuh tempo 91 sampai 120 hari dan ini lebih dari 120 hari. Nah, kita masukkan ya nilai-nilai piutang sesuai dengan umurnya ya, sesuai dengan agingnya gitu ya, sesuai dengan umurnya lewat jatuh temponya berapa hari. Kemudian kita jumlahkan untuk masing-masing kategori lewat harinya tadi. Lalu kita akan estimasi ya, estimasi untuk yang makin umur piutang yang makin lama ya, yang lewat jatuh temponya itu makin lama, maka secara umum ya biasanya tingkat piutang tak tertagihnya makin tinggi ya. Seperti ini untuk yang di bawah 30 hari, maka lewat persentase tak tertagihnya adalah 0,8%. Untuk yang 30 sampai 60 hari ini 4%. Ya. Untuk yang lebih dari 120 hari ini lewat nilai persentase tak tertagihnya adalah 25%. Ya, jadi makin lama umur piutang atau makin lama lewat jatuh tempo maka persentase tak tertagihnya makin tinggi. Nah, ini yang 345 dari sini ya. Nah, 345 ini jumlahnya untuk yang kurang dari 30 hari, kemudian yang 115 yang di sini ya. Nah, 30 sampai 60 hari yang 18.000, untuk yang 61 sampai 90 hari, yang 14.000 ini 91 sampai 120 hari. Untuk yang 55.000 ini yang lebih dari lebih dari 120 hari. Kita kalikan persentase tak tertagihnya ya, baru kita jumlahkan. Di sini ketemu 26.610. Nah, kalau menggunakan pendekatan berdasarkan piutang ya, berdasarkan piutang, kita harus memperhatikan saldo awal akda. Ingat ya, memperhatikan saldo awal akda. Kalau yang persentase dari sales ya, saldo awal akdanya kita abaikan ketika kita melakukan penjurnalan ya. Ini dapat perhitungan 26, 6, 10. Nah, belum tentu angka ini yang kita jurnal ya, belum tentu angka ini yang kita jurnal sebagai badep expense pada akda. Tapi kita harus lihat saldo awal akdanya ya. Nah, contohnya di sini misalkan ya, saldo awal akdanya adalah 0. Kalau saldo awal akdanya 0 berarti kita langsung jurnal nih BDE pada akda sebesar 26, 6, 10, enggak masalah. Nah, kalau saldo awal akdanya ternyata 800 kredit. Berapa yang akan kita jurnal? Dua 20 berapa? Dikurangi atau ditambah? kurang, Bu. Dikurangi ya. Jadi saldo ini ya, saldo 26.610 ini adalah saldo akda yang harus muncul di neraca ya. Jadi nanti di neraca akhir ini saldo akdanya harus ini. Ya harus 26.610. Nah, di neraca awal itu sudah ada 800. Berarti kita tinggal nambah selisihnya ya, ketika menjurnal kita tinggal nambah selisihnya. Berarti nanti akan kita jurnal BDE pada akda sebesar 25.810. Kalau nih sekarang kalau misalkan saldo awal akdanya itu debit 300. Debit 300. Berapa yang akan kita jurnal? Bu. Berapa? Ditambah apa dikurang? 20 ditambah, Bu. Tambah. Ditambah ya. Kalau saldo awal akdanya debit berarti
kita tambah ya. Berarti nanti kalau saldo awalnya debit 300, nanti yang akan kita jurnal ya BDE pada AFDA sebesar 26.910. Masih ingat ya yang itu ya. Nah, sekarang ini contoh transaksi ya, contoh transaksi dan SE. Ini disajikan saldo account receivable, saldo AFDA, saldo sales revenue semuanya secara kredit, kemudian sales return and allowance ya. Di sini diminta menyusun jurnal untuk estimasi piutang tak tertagihnya. Dengan pendekatan yang A, ini untuk perhitungan piutang tak tertagihnya adalah 5% dari piutang. Kalau yang B 5% 5% dari piutang, tapi saldo AFDA-nya bukan 2.000 kredit ya, bukan 2.000 kredit, melainkan 1.500 debit. Nah, yang A dulu. Yang A berarti kita akan hitung ya, berarti 5%. Ya. 5% kita kalikan dengan 100.000. Berarti ketemu 5.000 ya, ketemu 5.000. Nah, dilihat di sini saldo awal AFDA-nya adalah 2.000. Berarti kita tinggal menambah selisihnya ya, kita tinggal nambah 3.000. Itu yang akan kita jurnal ya, BDE pada AFDA sebesar 3.000. Nah, kalau dengan yang asumsi yang kedua tadi, dengan asumsi yang kedua, di mana saldo AFDA-nya 1.500 debit. Nah, berarti ya kita tambah ya. Nah, berarti tadi yang perhitungan 5% kalikan 100.000 dapat 5.000, akan kita tambah dengan 1.500. Nah, jadi akan kita jurnal BDE pada AFDA sebesar 6.500. Nah, itu perbedaannya ya. Kita harus memperhatikan saldo awal AFDA. Kalau pendekatannya berdasarkan sales ya, kalau ini persentasenya dari sales, kita nggak perlu memperhatikan saldo awal AFDA ya. Jadi langsung saja tuh misalkan 5% dari sales. 5% dari sales. Berarti jurnalnya nanti budget expense pada AFDA sebesar 5% kalikan 900.000. Saldo awal AFDA tidak perlu diperhitungkan ketika melakukan penjurnalan ya, kalau pendekatannya dari sales. Nah, sekarang kita ke notes receivable ya, notes receivable. Ini ada yang jangka pendek, ada yang current ya, ada yang masuk ke non current ya. Ini perjanjian tertulis ya, di mana di sertifikat notes itu pasti ada nilai jatuh tempo, ada jangka waktu, dan ada bunga ya, berapa bunga, persentase bunganya per tahun. Kemudian apakah notes-nya itu interest bearing atau non interest ya, jadi tidak ada pembayaran bunga. Nah ini ya, interest bearing atau zero interest. Untuk perhitungan notes receivable ini sama ya dengan notes payable ya, cuma nanti jurnalnya aja tinggal dibalik, maksudnya kita dari sisi krediturnya, kita yang memberikan uang gitu ya, atau kita yang memiliki piutang. Sekat Bu Marna. Oke, ya di sini untuk menentukan apakah dia add premium atau add discount ya. Masih ingat ya? Kalau tingkat bunga stated ini berarti tingkat bunga yang tercantum di sertifikat note-nya ya. Nah, tingkat bunga yang tercantum di notes-nya itu, nah itu adalah stated rate-nya ya. Stated rate atau biasanya disebut bunga nominal gitu ya, bunga nominal. Kalau stated rate atau bunga nominalnya itu sama dengan tingkat bunga pasar, maka notes-nya ini diterbitkan pada tingkat harga nominal atau face value ya. Kalau tingkat bunga yang tercantum di sertifikatnya itu lebih besar daripada tingkat bunga pasar, berarti at premium ya. Sedangkan kalau tingkat bunga yang tercantum di sertifikat itu lebih kecil daripada bunga pasar, maka at discount. Ini masih ingat pasti ya. Nah, untuk perhitungan present value-nya ya sudah kita bahas ya di 2 minggu lalu ya, bagaimana cara perhitungan present value ya. Tergantung apakah dia interest bearing atau non interest bearing ya.
Contohnya di sini ya, Bigelow SE dia meminjamkan uang ke Scandinavian Import sebesar 10.000 euro ya untuk ditukar dengan notes ya, notes 10.000 ya, notes 10.000 euro juga. Jadi di sini kita akan mencatat dari sisi si Bigelow ya, si Bigelow nih yang meminjamkan uang ya, kita yang akan menerima notes receivable. Jangka waktu notes-nya adalah 3 tahun dengan tingkat bunganya adalah 10% per tahun. Nah, 10% ini adalah tingkat bunga nominal atau stated rate. Nah, di sini bunga pasarnya kebetulan juga sama nih, sama ya sebesar 10%. Jadi bunga nominal sama dengan tingkat bunga pasar 10%. Nah, kalau ini berarti notes-nya diterbitkan pada tingkat harga face value. Kalau diterbitkan pada tingkat harga face value, nanti kalau dihitung nanti present value-nya akan sama dengan nilai jatuh tempo, akan sama dengan 10.000. Ya. Di sini nanti kita akan present value kan yang pertama ya adalah untuk present value dari nilai jatuh temponya ya. Jadi yang 10.000 ini nilai jatuh temponya akan kita present value kan ke nilai sekarang. Jadi 3 tahun yang akan datang ya, yang akan kita bayar itu nilainya 10.000. Nilai sekarangnya berapa? Ya, ini kita akan gunakan yang tabel 2. Ya, tabel present value yang single sum. Kemudian untuk yang pembayaran bunganya ya di sini ada pembayaran bunga ya, interest bearing-nya 10% per tahun. Jadi nanti tiap tahun ya perusahaan ini akan menerima bunga sebesar 1.000 euro. Nah, ini tiap tahun akan menerima 1.000 euro. Ini juga akan kita present value kan ke nilai sekarang ya. Jadi yang 1.000 nanti di akhir tahun pertama atau awal tahun kedua ini ya, setelah 1 tahun ini akan kita present value kan ke nilai sekarang. Untuk yang 1.000 yang diterima di tahun kedua ini juga akan di present value kan ke nilai sekarang. Kemudian 1.000 yang di tahun ketiga ini juga akan di present value kan ke nilai sekarang ya. Ini berarti ada pembayaran berulang gitu ya kan. Untuk yang notes receivable ya, untuk notes receivable ini kita akan perhitungkan tadi present value ya. Yang pertama adalah present value dari nilai nominal atau nilai jatuh tempo dari notes-nya. Jadi yang 1.000 3 tahun yang akan datang, yang akan kita terima 3 tahun akan datang, kita present value kan ke nilai sekarang. Dan juga kita ini menggunakan yang tabel 2. Kemudian kalau yang penerimaan bunga yang akan kita terima tiap tahun ini juga akan kita present value kan ke nilai sekarang. Ini menggunakan yang tabel present value anuitas. Ini yang tabel 4. Kalau yang pertama tadi ini yang tabel present value single sum ya. Dengan N-nya 3, ya N-nya 3, I-nya adalah 10%. 10% untuk yang maaf, langsung saya lanjutkan ya. Nah, ini jadi perhitungan present value-nya, ini present value yang tabel 2, untuk yang bunganya adalah present value yang tabel 4 ya, tabel present value anuitas, dengan N-nya, periodenya adalah 3, I-nya adalah 10%, di mana yang I-nya ini yang dimaksud adalah bunga pasar ya, untuk perhitungan present value. Nah, ini tabel present value-nya. Nah, untuk yang tabel 4 berarti yang anuitas ya, untuk anuitas untuk mempresent value-kan nilai dari pembayaran bunga. Ya, kita gunakan yang I-nya 10. Untuk perhitungan dari notes ya. Tadi di sini ini untuk perhitungan yang bunganya tadi ya, untuk perhitungan yang bunganya dulu ya. Untuk yang tabel 4 berarti kita menggunakan yang I-nya 10% dan N-nya 3, ini dapat faktor 2,48685. Ini akan kita kalikan dengan bunganya tadi ya, yaitu 1.000. Nah, dapat 2.487. Kemudian kita juga akan mengalihkan untuk yang faktor yang present value yang tabel 2 ya. Ini dengan I-nya yang 10% dan N-nya adalah 3 juga.
Ini di titik 0,75132. Kita kalikan dengan nilai jatuh temponya ya. Kita kalikan nilai jatuh temponya 10.000. Dapat 7.513. Baru kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan, maka akan kita peroleh present value-nya sebesar 10.000, sama dengan nilai jatuh temponya ya. Ini membuktikan kalau di mana tingkat bunga nominal sama dengan tingkat bunga pasar, maka nilai present value-nya akan sama dengan nilai jatuh tempo. Ya. Jurnal yang akan kita buat sebagai pemegang notes receivable ya di tanggal 1 Januari, kita akan catat ya, kita berarti akan memberikan cash ya, kita akan debit notes receivable dan kita akan memberikan pinjaman, kita akan mengeluarkan cash sebesar 10.000. Kemudian di tahun pertama ya, di akhir tahun pertama kita akan mengakui adanya bunga ya, kita akan mengakui adanya penerimaan bunga ya, di akhir tahun pertama ya, cash pada interest revenue sebesar 1.000. Ini dengan asumsi bunganya diterima di tanggal 31 Desember ya. Kalau bunganya diterima di tanggal 1 Januari ya, di awal tahun berikutnya, maka ini bukan cash ya, tapi interest receivable. Nanti baru diterima di tanggal 1 Januari, kita akan menerima cash, kreditnya adalah interest receivable ya. Itu kalau bunganya asumsinya diterima di awal tahun berikutnya. Sekarang yang zero interest ya, zero interest. Ini zero interest ini tidak ada penerimaan bunga secara cash ya, tidak ada. Tapi ya interest revenue-nya akan tetap kita akui. Ya, interest revenue tetap ada, cuma nggak ada pembayaran cash-nya. Ya. Di sini contohnya ya, untuk Jeremiah Company dia menerima notes sebesar nilai nominalnya 10.000, zero interest. Ya. Tingkat bunga pasarnya itu sama dengan tingkat bunga pasarnya adalah 9% ya. Ini sama the market rate of interest for note 9% ya. Berapa yang akan dicatat ketika si Jeremiah ini menerima notes receivable ya? Maka kita present value kan ya, karena di sini tidak ada pembayaran bunga, jadi yang kita present value kan hanya yang nilai pokoknya saja ya, hanya yang nilai pokoknya saja. Karena zero interest, maka yang pembayaran bunga kalau yang tadi misalkan yang 1.000 itu enggak ada ya. Nah, ini kalau ini berarti misalkan yang 9% kali 10.000 itu berapa? 900 itu enggak ada ya, karena dia zero interest. Jadi kita hanya mempresent value-kan dari nilai jatuh temponya saja, nilai pokoknya aja. Ini pembayaran bunganya 0, 0, 0 ya. Kita akan menggunakan tabel present value ya, tabel yang kedua dengan tingkat bunganya 9% dan N-nya adalah 3 ya. Nah, dapat 0,77218, kita kalikan dengan nilai pokoknya tadi 10.000, maka dapat 7.721,8. Inilah yang akan kita jurnal ya, sebagai penerimaan notes-nya ya. Jadi kita akan jurnal, debitnya adalah notes receivable ya. Ini debitnya adalah notes receivable, kreditnya cash sebesar 7.721 ya. Nah, ini jurnal pada saat penerimaan notes. Nah, kemudian di akhir tahun pertama kita kan nggak nerima bunga nih ya, tidak ada kas yang diterima ya, tidak ada kas yang diterima atas bunga. Tapi tetap ada interest revenue ya, tetap ada interest revenue. Ini tetap kita jurnal, tetap kita akui ya. Jadi nanti ketika di akhir tahun pertama kita akan jurnal ya, kita akan jurnalnya kalau nggak ada cashnya yang kita pasangannya itu adalah notes receivable ya. Jadi di akhir tahun pertama kita akan jurnal debitnya adalah notes receivable ya. Kreditnya adalah interest revenue. Nih, ini kan nggak ada penerimaan bunga ya. Tidak ada cash di sini ya, nggak ada cash di sini, tapi kita tetap mengakui adanya interest revenue. Demikian juga di di akhir tahun kedua dan akhir tahun ketiga ya. Jadi akhir tahun kedua berarti kita akan mencatat notes receivable pada interest revenue sebesar 757,51. Kalau di akhir tahun ketiga kita akan mencatat 825,73. Nanti ketika akhir tahun ketiga, ketika kita menerima pembayaran untuk jatuh tempo, kita tetap menerima full ya sebesar 10.000 ya. Jadi notes-nya kan makin lama makin bertambah nih ya, makin bertambah. Jadi nanti ketika kita menerima pembayaran,
kita akan menerima cash sebesar 10.000 dan kita akan mengkredit note receivable sebesar 10.000 ketika kita menerima pelunasan dari note receivable. Ini contoh berikutnya yang add diskon atau premium ya, kita lihat nilai nominal dari notes-nya adalah 10.000, kemudian jangka waktunya adalah 3 tahun, nih jangka waktunya adalah 3 tahun, dengan tingkat bunga notes-nya adalah 10%. Nah, 10% ini tingkat bunga nominal atau stated rate-nya. Bunga pasarnya adalah 12%. Tingkat bunga nominalnya lebih kecil daripada tingkat bunga pasar, maka at discount ya. Nah, acuannya adalah stated rate-nya atau nominalnya ya. Nah, ini berarti at discount. Kalau at discount, nanti kalau perhitungan present value ya, kalau perhitungan present value itu nilainya akan lebih kecil atau lebih rendah daripada nilai nominalnya. Nanti perhitungan present value-nya harus lebih kecil daripada 10.000. Nah, kita buktikan di sini ya. Nah, yang pertama tadi kita akan present value-kan dari nilai jatuh tempo akan kita present value-kan ya. Sebesar 10.000 nih dengan N-nya 3, I-nya adalah bunga pasar yaitu 12% ya. Di tabel 2 ya. Kemudian untuk yang present value dari anuitas bunganya ya, bunga yang 1.000 ini akan kita present value anuitaskan dengan N-nya 3 dan I-nya 12%, ini yang tabel 4. Nah, ini perhitungannya untuk yang anuitas bunganya ya 12%, N-nya 3 dapat 2,40183, kita kalikan 1.000 ya. Kemudian ditambah dengan yang pokoknya ya 12%, N-nya 3 dapat 0,71178, kita kalikan dengan nilai pokok dari notes-nya adalah 10.000, baru kita jumlahkan. Nah, di sini ketemu sebesar 9.520 ya. Lebih kecil ya, lebih kecil daripada nilai jatuh tempo. Jadi terbukti bahwa at discount ya. Jadi ini diskonnya adalah 480 yang akan kita amortisasi, yang akan diamortisasi selama jangka waktu notes-nya ya. Ketika penerimaan pertama dari notes, kita akan jurnal, debitnya adalah notes receivable, kreditnya cash sebesar 9.520. Lalu kita akan menyusun tabel amortisasi ya. Untuk tabel bunga yang diterima ya ini menurut bunga nominalnya yaitu 1.000 per periodenya. Lalu kalau interest revenue-nya ini pengalinya adalah tingkat bunga pasar ya. Tingkat bunga pasarnya kita kalikan dengan carrying amount ya. Jadi kalau yang B ini kita peroleh dari 12%, kita kalikan dengan 9.520 ya. Kalau yang berikutnya berarti ini 12%, kita kalikan dengan 9.662 dan seterusnya. Maka di akhir tahun pertama kita akan menjurnal ya untuk penerimaan bunga dan amortisasi ya. Bunga yang akan kita terima ya debitnya cash sebesar 1.000, kemudian amortisasinya ya amortisasinya karena ini diskon ya. Karena ini diskon itu amortisasinya berarti debitnya adalah notes ya. Nah, debitnya adalah notes sebesar 142, kemudian kreditnya adalah interest revenue di sini 1.142. Nah, ini untuk jurnal di akhir tahun pertama. Nanti ketika pelunasan ya, ketika pelunasan tetap ya kita akan menerima cash sebesar 10.000 dan notes receivable akan kita hapuskan sebesar 10.000. Nah, ini selanjutnya kalau notes-nya kita menerima notes ya, kita menerima notes tapi kita memberikannya bukan dalam bentuk cash. Kita memberikannya dengan aset selain cash atau berupa jasa ya. Jadi notes-nya ditukar dengan property, goods atau service. Nah, ini nanti untuk pengukurannya tergantung ya mana yang lebih bisa diandalkan gitu ya. Apakah nilai notes ataukah nilai dari property, goods atau service. Nah, kalau acuannya ketika teman-teman belajar obligasi ya, nah nanti itu kalau ditukar dengan yang aset non kas seperti ini, acuannya itu biasanya gini, biasanya kita lihat dulu ya, apakah property, goods dan service-nya itu memiliki harga pasar.
Kalau punya harga pasar wajar, kita gunakan nilai dari property goods atau service yang kita serahkan itu, ya. Nah, kalau tidak ada harga pasarnya, maka kita akan gunakan nilai pasar, ya, nilai wajar dari notes-nya. Nah, kalau ini nggak ada juga, kita akan gunakan nilai appraisal gitu istilahnya. Ya. Nah, biasanya salah satu dari ini ya, salah satu dari ini kalau bentuknya berupa notes. Nah, di sini contoh transaksinya ya. Ini kalau nilai apa? Ini kalau di sini kalau misalkan bunganya itu bunga dari notes-nya itu nggak ada ya, atau nilai bunga pasarnya itu nggak wajar, nah, baru kita gunakan yang nilai dari property goods atau service yang kita serahkan. Nah, contohnya di sini Oasis Development dia menjual corner lot itu kayak lahan gitu ya ke Rusty Pelikan sebagai tempat nanti akan dibangun restoran gitu. Oasis menerima apa? Notes ya, dia menyerahkan. Jadi si Oasis ini menyerahkan lahan, kemudian dia menerima notes ya, menerima notes jangka waktunya 5 tahun dengan nilai jatuh temponya adalah 35247 tanpa bunga nominal ya, no stated interest rate. Nah, ini nggak ada nih bunga nominalnya. Nah, ini kan berarti tidak bisa diandalkan ya nilai notes-nya. Kita akan menggunakan ya, kita akan menggunakan nilai dari lahan yang kita serahkan. Ya. Lahan yang kita serahkan harga perolehannya adalah 14.000. Ini cost-nya ya, bukan harga pasar. Nah, pada saat tanggal penjualan tersebut ya, nilai dari tanah ini nilai market value-nya, nilai wajarnya adalah 20.000. Nah, berarti ini ada nilai wajar dari aset yang kita serahkan. Kita akan menggunakan nilai wajar yang kita serahkan untuk mengukur nilai notes-nya. Ya, jadi nanti ketika menjurnal, ya kita akan jurnal nih debitnya adalah notes receivable pada land ya sebesar 20.000. Jadi nanti yang 20.000 ini kita perlakukan sebagai present value dari notes ya. Lainnya 14.000, lainnya 14.000 sorry ya. Lainnya 14.000 ya. Berarti kita akan menghapuskan ya. Kita akan menghapuskan lainnya sebesar nilai itunya ya, nilai perolehannya ya, karena kan di buku ya, di buku itu nilai dari lainnya adalah 14.000. Jadi nanti kita akan hapuskan juga sesuai dengan nilai bukunya, baru selisihnya kita akui sebagai gain gitu ya. Gain on sale of land sebesar 6.000. Tapi notes-nya di sini berdasarkan harga pasar dari barang yang kita serahkan. Karena notes-nya tidak ada apa? Tidak ada bunga nominalnya ya. Jadi nilai notes-nya, nilai wajarnya adalah nilai present value dari notes-nya adalah 20.000, nilai jatuh temponya adalah 35247. Jadi nanti tiap periode kita tetap melakukan amortisasi ya. Nah, kita melakukan amortisasi selisih dari nilai jatuh tempo dan present value. Oke. Sekarang kita ke bagian akhir ya. Bagian akhir dari receivable. Nah, ini ada di recognition ya. Di recognition itu berarti pelepasan ya, pelepasan dari piutang. Untuk pelepasan dari piutang ini bisa dengan cara dijual, ya, dijual. Bisa gitu ya, piutang dijual gitu. Nah, dijualnya ini maksudnya kita kayak itu ya, kita serahkan ke lembaga keuangan gitu ya, ke lembaga keuangan biasanya tuh. Nah, kalau yang penjualan piutang ini nanti istilahnya adalah factoring, kalau kalian sering dengar atau factoring. Kalau di apa? Di hukum perdata mungkin istilahnya adalah anjak piutang ya. Anjak piutang itu adalah penjualan piutang ya. Nah, ini alasan-alasannya ya macam-macam nih untuk menerima kas ya. Biasanya ini karena ini ya, karena kita butuh kas gitu ya, karena kita butuh kas. Nah, itu untuk yang transfer dari receivable atau di recognition dari receivable itu ada dua cara ya. Apakah dengan menjual sales of receivable atau sebagai jaminan ya, secure borrowing sebagai jaminan dari utang. Jadi kita ngutang, kemudian jaminannya adalah piutang. Nanti hasil dari penagihan piutang akan kita gunakan untuk bayar utang, gitu ya. Itu yang secure borrowing.
Kalau yang sales of receivable ini kita langsung menyerahkan piutang, kemudian kita menerima cash dari lembaga keuangan. Kalau yang secure borrowing, kita ngutang uang, nah, sedangkan piutangnya itu sebagai jaminan. Nanti hasil pelunasan dari piutang kita gunakan untuk membayar utang tersebut. Nah, itu yang secure borrowing. Ini alur sederhana timbulnya itu ya sales dari receivable, penjualan dari piutang atau faktoringnya. Nah, faktornya di sini, faktor ini berarti yang membeli piutang kita gitu, yang membeli piutang kita ini namanya faktors. Ini biasanya adalah perusahaan lembaga keuangan ya. Perusahaan lembaga keuangan yang bukan bank itu ada tuh banyak tuh faktor ya, faktor. Nah, makanya proses untuk penjualan piutangnya ini biasa disebut factoring gitu ya, factoring. Ini misalkan kita lagi butuh uang gitu ya, kita lagi butuh uang ya, kita akan kayak apa sih ke faktor gitu. Ini awalnya dari sini dulu ya. Nah, awalnya dari sini dulu. Ini dari timbulnya jual beli nih, ya timbulnya jual beli. Kita ini ada customer dia memesan barang kepada ini kita sebagai company-nya di sini ya. Nah, memesan barang kepada perusahaan. Nah, kemudian kita mau mengajukan kayak itu ya, kita mau mengajukan kayak pinjaman gitu ke faktor, ke lembaga keuangan. Ya. Lalu Nah, kredit kita ini disetujui oleh si faktor, oleh si lembaga keuangan tersebut ya. Kita mau mau minjem uang gitu ya. Kita butuh uang gitu ya. Kita butuh uang ya, kita mengajukan ke faktor, kemudian si faktornya ini menyetujui ya. Kemudian kita melakukan penjualan nih, kita melakukan penjualan kepada customer. Nah, atas yang transaksi jual beli ini ya secara kredit maka timbul piutang kan ya. Nah, timbul piutang. Nah, timbul piutang, nanti piutangnya akan kita serahkan ke faktor ya. Piutangnya akan kita serahkan ke faktor tuh. Nah, piutangnya akan kita serahkan ke faktor ya. Faktornya akan memberikan cash kepada kita atas penyerahan piutang tersebut. Nah, nanti piutangnya kan berarti sudah beralih ya. Piutangnya sudah beralih dari perusahaan kepada faktor. Nanti si customer-nya ini bayarnya langsung ke faktor, untuk bayar piutangnya langsung ke faktor gitu ya. Karena piutangnya sudah beralih ya dari perusahaan kepada faktor, kepada lembaga keuangannya. Nah, itu timbulnya piutang dan untuk transaksi itunya ya faktoringnya. Nah, untuk yang sales receivable itu ada dua pendekatan ya. Untuk yang factoring ini ada dua pendekatan atau penjualan piutang ada dua pendekatan. Yang pertama itu yang sell without guarantee ya. Jadi penjualan piutang tanpa jaminan, without guarantee atau kadang disebut without recourse ya, without recourse. Tanpa tanggung renteng ya, kalau bahasa di hukum perdata itu tanpa tanggung renteng ya, penjualan piutang tanpa tanggung renteng. Nah, kalau tanpa tanggung renteng ya atau without guarantee, nanti ketika si customer ini nggak mampu bayar ya, kalau si customer ini nggak mampu bayar, si perusahaan ini nggak bisa dikejar-kejar oleh si faktor. Urusannya udah antara customer dengan faktor. Ya, si company ini nggak ikut tanggung jawab ya kalau yang without guarantee. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau yang tanpa jaminan, ini si perusahaannya nggak ikut jamin. Oh, itu urusanmu gitu, urusannya customer dengan faktor. Udah nggak ikut campur lagi gitu. Nah, itu kalau yang without guarantee atau without recourse. Nah, berarti yang satunya yang with ya, with recourse atau with guarantee atau dengan tanggung renteng. Kalau yang with garansi atau yang with recourse, maka nanti kalau si customer ini ya, kalau si customer ini nggak mampu bayar ya, si customer nggak mampu bayar, ini si faktornya ini bisa ikut ngejar-ngejar kita. Nah, kita masih ikut bertanggung jawab. Nah, itu kalau yang with garansi atau with recourse. Ini contohnya ya. Contohnya, ini contoh untuk yang transaksi yang without garansi ya, yang without garansi. Tadi berarti apa? Yang kalau yang without itu kalau si customernya nggak mampu bayar, maka perusahaan tidak ikut dikejar-kejar gitu ya.
Bagaimana pencatatannya? Contohnya di sini ya, kita pakai contoh kasus Crash Tekstil memfaktorkan, berarti dia menjual piutang senilai $500.000 ke komersial faktor ya. Ini berarti perusahaan lembaga keuangannya yang komersial faktor dengan basis tanpa jaminan ya, non garansi basis. Komersial faktor dia menilai bahwa akan dibebankan ya sebagai finance charge itu sebesar 3%. Nah, biasanya itu biaya administrasi gitu sebesar 3% dari nilai piutang, dan si komersial faktor ini dia menahan sebesar 5% dari piutang ya. Ini biasanya untuk apa ya, kayak ini tak tahan dulu ya, kayak apa ya, kayak jadi jaminan gitu ya. Ini tak tahan dulu, nanti setelah si customer bayar piutangnya ini baru tak kembaliin. Nah, itu yang jumlah yang di retain nih, jumlah yang di retain sebesar 5%. Nah, jurnal yang dicatat oleh Crash maupun yang faktor ya. Pertama, kalau dari sisi faktor, dia akan menerima cash sebesar nilai dari piutangnya ya, nilai piutangnya akan dihapus ya. Saya ulangi dari contoh yang penjualan piutang tanpa garansi atau tanpa jaminan. Nah, di sini dari sisi Crash Tekstil dan komersial faktor ya. Crash Tekstil dia menjual piutang kepada faktor senilai 500.000 euro dengan basis tanpa jaminan. Dan komersial faktornya dia membebankan 3% ya sebagai finance charge, dan dia menahan 5% dari piutang untuk bisa ditahan dan nanti akan dikembalikan ketika si customer ini mampu melunasi piutangnya, baru akan dikembalikan kepada Crash Tekstil ini. Nah, jurnal dari sisi Crash Tekstil ya, karena ini basisnya adalah non garansi ya, jadi si Crash Tekstil sudah lepas tangan gitu ya, sudah lepas tangan atas piutang yang dia jual ya, maka si Crash Tekstil ini langsung menghapuskan piutangnya ya, jadi account receivable-nya akan langsung dihapuskan sebesar 500.000. Kemudian untuk yang 3% ya, untuk yang 3% yang dibebankan oleh si faktor itu akan dicatat sebagai loss ya, akan dicatat sebagai loss ya, loss on sale of receivable sebesar 3% kalikan 50.000 ya, 15.000 di sini. Kemudian yang jumlah yang ditahan ya, jumlah yang ditahan oleh si faktor itu akan dicatat sebagai due from factor ya, due from factor sebesar 25.000. Sehingga kas yang diterima oleh Crash Tekstil itu hanya 460.000. Sedangkan dari sisi si faktor ya, si komersial faktor, dia akan menerima notes account receivable atau notes receivable sebesar 500.000. Kemudian untuk yang ditahan ya, nilai yang ditahan sebagai apa tadi, sebagai kayak jaminan gitu, akan dicatat sebagai due to customer sebesar 25.000. Kemudian untuk yang finance charge akan dia catat sebagai interest revenue sebesar 15.000, dan cash yang diserahkan kepada Crash Tekstil itu hanya 460.000. Ini untuk transaksi, contoh transaksi yang tanpa garansi. Nanti ketika si customernya inti mampu bayar piutang dan dia membayar ke komersial faktor, untuk yang due from faktornya ini nanti biasanya akan dikembalikan lagi kepada Crash Tekstil. Jadi ketika sudah dibayar, nanti si Crash Tekstil akan menerima lagi cash pada due from faktor sebesar 25.000. Kalau yang finance charge-nya hangus ya, nah, yang due from faktornya ini yang bisa dikembalikan. Nah, ini yang berikutnya kalau yang with garansi ya, yang dengan jaminan. Yang tadi kalau si customer-nya nggak mampu bayar, si Crash Tekstilnya itu bisa dikejar-kejar sama si faktor. Nah, jadi si sellernya ini menjamin pembayaran. Nah, makanya kalau menjamin dan dia masih bisa dikejar-kejar gitu ya, masih bisa dikejar-kejar oleh si faktor ya, maka transaksi dari sell receivable ini
akan dicatat sebagai fail sale ya, penjualan yang gagal. Nah, mengapa disebut penjualan yang gagal? Karena tadi kalau si pelanggannya itu nggak mampu bayar, dia masih bisa dikejar-kejar tuh. Nah, jadi dianggap transaksi jual receivable-nya ini gagal gitu ya. Nah, untuk yang penjurnalan dengan yang sell with garansi dari sisi crash tekstil ya, karena ini kita catatnya semacam fail sale ya. Jadi sisi kreditnya ini bukan account receivable ya. Jadi kita tidak langsung menghapuskan piutang kita. Karena bisa jadi nanti harus kita juga yang melunasi gitu ya. Kita harus juga yang melunasi kepada komersial faktor ya. Sehingga urusan kita sama si pelanggan itu belum selesai. Nanti piutangnya akan kembali ke kita lagi gitu ya. Jadi nanti ketika kalau dengan yang with garansi kita akan menjurnalnya itu sama lebih seperti kita kayak ngutang aja, kita kayak ngutang kepada komersial faktor ya. Jadi sisi kreditnya adalah recourse liability nih. Ya, recourse liability, kewajiban tanggung renteng ya, sebesar 500.000. Kemudian untuk yang 3% ya, 3% atau yang dibebankan sebagai finance charge ya, itu akan dicatat sebagai finance charge ya, bukan loss ya, tapi finance charge sebesar 15.000 ya, sebagai beban keuangan ya 15.000. Kemudian untuk yang ditahan sebesar 5% itu akan dicatat sebagai due from factor sebesar 25.000. Kas yang diterima oleh crash tekstil adalah 460.000. Nah, kalau dari sisi komersial faktor ya, dari sisi komersial faktor ini sama saja nyatetnya ya, baik yang with garansi ataupun without garansi, dia mencatatnya sama ya. Dia akan mencatat penerimaan account receivable sebesar 500.000. Lalu untuk yang ditahan ya, yang jumlah yang ditahan sebagai due to customer sebesar 25.000. Kemudian untuk yang finance charge akan dicatat sebagai interest revenue 15.000 dan cash-nya 460.000. Jadi kalau dari sisi faktornya sama saja. Nah, selanjutnya untuk yang pelepasan piutang dengan cara secured borrowing atau menjadi jaminan utang ya. Contoh transaksinya di sini pada tanggal 1 Maret ya, pada tanggal 1 Maret 2019, Meng Mills dia mengassign 700.000 ya, 700.000 dari piutangnya ke Sinobank. Ya, jadi di sini kasusnya Meng Mills ini dia ngutang ke Sinobank ya, dia ngutang uang ke Sinobank. Ya, ngutang uang ke Sinobank sebesar 500.000. Jadi nanti Meng Mills ini dia ngutang ke Sinobank, dia timbul berarti notes payable ya sebesar 500.000. Nah, nilai piutangnya dia yang 700.000 ini sebagai jaminan untuk utang ini. Nanti ketika ada pelunasan dari piutang ini ya. Jadi misalkan ada jumlah berapa yang dilunasi dari piutangnya, itu untuk membayar notes payable ini. Nah, itu kalau yang secure borrowing ya. Meng Mills terus menagih piutangnya. Kemudian Sinobank ini dia membebankan finance charge sebesar 1% ya, 1% dari piutang ya, dari piutang. Jadi kalau yang sertifikat piutangnya itu diberikan ya kepada bank sebagai jaminannya gitu ya. Nah, oleh karena adanya penyerahan jaminan piutang tadi ya, si Sinobank ini membebankan finance charge 1% ya, finance charge 1% atas pengelolaan piutangnya tersebut ya. Kemudian bunga dari notes payable-nya adalah 12%. Meng Mills membayar secara bulanan ya, sesuai dengan kas yang diterima dari pelunasan piutang ya, dari piutangnya yang diterima berapa dia bayarkan untuk notes payable. Nanti bulan berikutnya demikian gitu juga lagi ya, piutangnya yang diterima berapa dia bayarkan untuk membayar notes payable-nya. Di sini transaksi di tanggal 1 Maret ketika si Meng Mills minjem uang ke Sinobank ya. Nah, maka si Meng Mills dia akan mencatat notes payable sebesar 500.000. Kemudian untuk tadi ada
finance charge ya, finance charge sebesar 1% dari piutang itu akan dicatatkan sebagai interest expense ya oleh Bank Mills senilai 7.000 ya, 1% kalikan 700.000. Berarti kas yang diterima oleh Bank Mills itu adalah 493.000. Dari Sinobank dia akan mencatat notes receivable senilai 500.000, kemudian dia akan mencatat finance charge tadi sebagai interest revenue sebesar 7.000 dan kas yang dikeluarkan 493.000. Nah, berikutnya ya ada penagihan ya, ada penagihan piutang nih ya. Jadi selama bulan Maret si Bank Mills ini berhasil menagih piutang yang nilainya 700.000 tadi berhasil ditagih sebesar 440.000 ya. Dikurangi kas diskon 6.000 ya. Jadi ada kas diskon 6.000 dan dan ada penerimaan sales return sebesar 14.000. Jadi dari nilai piutangnya 440.000 ya. Nah, ada kas diskon 6.000 dan ada sales return sebesar 14.000. Sehingga kas yang diterima oleh Bank Mills dari penagihan piutang ini hanya 434.000 ya. Sales diskonnya 6.000, sales return-nya 14.000. Piutangnya akan kita hapuskan sebesar ini 6.000 ini dari ini ya, 6.000 ini dari total piutang ini ya. Nah, ini kan plus ya, plus penerimaan 14.000 sales return. Sehingga piutangnya akan kita hapuskan sebesar 454.000. Ya, ini sudah termasuk sales return-nya ya. Nah, dari kasnya ini yang diperoleh ya, dari nilai kas 434.000 ini akan digunakan oleh Bank Mills untuk membayar notes payable-nya. Ya. Jadi di bulan berikutnya ya di awal April berdasarkan hasil penagihan piutang si Bank Mills bayar ke Sinobank ya. Dia akan bayar tuh ya 434 ini khusus untuk bayar pokoknya ya. Jadi notes payable-nya ini akan dihapuskan 434 ya pokoknya nih. Jadi kas yang diperoleh ini untuk bayar pokoknya. Ya, untuk bayar pokoknya 434.000. Bunganya ya, bunga interest expense-nya kita peroleh dari 500.000, nilai notes payable-nya kalikan tingkat bunga notes-nya 12%, kalikan jangka waktu dari 1 Maret ke 1 April ya, 1/12. Ini sebesar 5.000. Sehingga kas yang dibayarkan oleh Bank Mills adalah 439.000. Kemudian Sinobank dia menerima cash sebesar 439.000, dia akan mencatatkan bunga sebesar 5.000 dan notes receivable-nya akan berkurang 434.000. Selanjutnya di bulan April ini si Bank Mills ini melakukan penagihan lagi ya. Dari nilai piutangnya itu sisanya berhasil ditagih. Sisanya berarti berapa? Sisanya 700.000 kurangi 454 ya. Jadi sisanya 246 ini berhasil ditagih. Jadi kita hapuskan seluruhnya untuk yang 246. Oh ternyata dari yang 246.000 ini ternyata 2.000 ini dihapuskan ya sebagai piutang tak tertagih. Maka kita akan debit APDA sebesar 2.000 sehingga kas yang kita terima 244.000. Nah, kas yang 244.000 ini kita gunakan untuk melunasi sisa utang ke Sinobank. Cukup ya. Tadi kan kita sudah bayar berapa nih? Sudah bayar 434. Kita ngutangnya 500.000, berarti masih ada 66.000. Ya, itu yang kita lunasi ya. Sehingga nanti di awal Mei dari hasil penagihan piutang, nah kita bisa melunasi notes payable tersebut ya. Notes payable-nya akan kita lunasi ya, sisa pokoknya yaitu 66.000 ini sisa pokoknya. Kemudian bunganya kita peroleh dari sisa pokok ya, sisa pokoknya 66.000, bukan lagi 500 ya, tapi perhitungannya dari sisa pokok ya, sisa pokok kalikan 12% kalikan 1/12. Ya, sehingga interest expense-nya adalah 660.000, kas yang dikeluarkan 66.660. Sinobank dia akan menerima cash sebesar 66.660, lalu dia akan mencatat bunga ya, interest revenue sebesar
660.000 ya. Dan notes receivable akan dihapuskan sebesar 66.000. Ini contoh saja sih. Enggak usah ya. Hampir samanya tadi. Ini summary. Oke. Ya, sampai di sini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Secara umum sama ya, maksudnya topiknya sebenarnya sama dengan yang dipelajari di pengakun, cuma tadi cuma yang baru mungkin di bagian akhir ini aja ya, untuk yang pelepasan piutang. Oke, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Yuk, silakan. Boleh lihat soalnya tadi, Bu? Yang mana? Contoh soal tadi. Contoh ini. Iya, Bu. Oke. Nah, itu kan di Sinobank itu kan dia mendapatkan interest revenue sebesar 7.000 kan, Bu? Iya. Sedangkan Mang Mills membayarkan interest revenue yang pertama 5.000 dan juga 6.660 kan, totalnya itu 5.660, Bu. Sisanya itu gimana, Bu? Gimana? Yang ini. Yang ini 7.000. Iya, Bu. Ini yang bunga yang pertama ini ya. Bunga yang pertama ini adalah dari itu ya. Ini bunga bukan dari notes payable ya, tapi dari finance charge ya. Finance charge-nya di sini Sinobank ini mencatatkan sebagai interest revenue ya, atas finance charge yang dibebankan kepada Mang Mills atas penyerahan account receivable-nya si Mang Mills tadi ya, yang 7.000. Ini si Mang Mills-nya juga mencatat interest expense 7.000. Ya kan? Terus yang mana lagi? Itu, Bu, yang interest expense 5.000 sama yang 660. Ya, ini cocok juga kan ya ini. Nah, kalau yang berikutnya ya, kalau yang awal ini ya, yang timbul di awal ini ya, yang timbul di awal ini karena finance charge ya. Karena finance charge ya, karena tadi si Mang Mills dia menyerahkan piutang sebagai jaminan. Nah, maka kalau si Mang Mills ini menyerahkan piutang ya, Sinobank ini kan mau nggak mau dia harus menyimpan gitu kan, menyimpan di box deposit, menyimpan di brankas gitu ya untuk berkas-berkas piutangnya Mang Mills ya. Atas pengelolaan ini maka si Sinobank membebankan bunga kepada Mang Mills itu yang 7.000 ini ya, ke yang 7.000 ini. Kemudian kalau yang di sini ya, kalau yang 5.000 ini ya, kalau yang 5.000 ini berasal dari notes payable-nya ya. Jadi perhitungannya dari notes payable-nya yang 500.000 dikalikan dengan bunga notes-nya tadi kan 12% ya. Kemudian jangka waktunya dari 1 Maret ke 1 April, berarti baru 1 bulan ya, kali 1/12. Itu 5.000 ya, dicatat sebagai interest revenue. Ya, ini interest revenue atas notes-nya ya, atas notes payable atau notes receivable. Ini kan juga cocok nih dari sisi Dari sisi Mang Mills-nya juga sama, tetap mencatatnya sebesar 5.000. Kemudian ketika di akhir ya, ketika di akhir di sini juga nih berarti kan nanti yang akan kita catat sebagai bunga itu dari sisa pokok ya, sisa pokok. Tadi kalau pokok dari notes-nya adalah 500, ketika sudah dilunasi 434, berarti kan tinggal 66.000. Nah, interest revenue maupun interest expense di sini ini berasal dari sisa pokoknya 66.000 dikalikan bunga tahunannya tadi 12%, dikalikan jangka waktu dari 1 April sampai dengan 1 Mei. Gitu ya. Jadi ketemu 660. Ketemunya ini kan ya, 660 ya. Ya 660 dolar. Oke, masalahnya di mana? Udah. Udah. Nah, jadi yang ini bukan dari notes payable ya, yang 7.000 ini bukan dari notes payable, tapi dari finance charge atas penyerahan account receivable sebagai jaminan. Kalau yang di April, di 1 April dan 1 Mei, ini memang atas yang notes payable atau notes receivable yang 500.000 tadi. Dikalikan persentase, dikalikan jangka waktu. Gitu.
Oke, Terima ya. kasih, Bu. Oke, ada lagi? Ibu izin bertanya. Oke, silahkan. Ini bukan Bu yang di April tanggal 1 2019 itu si Sinobang tuh mencatat bunga yang telah tercatat sebelumnya yang udah diakui di bulan Desember. Yang tiap tanggal 31 2018. Yang Iya mana? nggak, Bu? Nah, yang bulan April tanggal 1 2019. Jadi kan sebelumnya dia udah mengakui bunga di bulan Desember tahun kemarin ya, yang 2018-nya. Enggak ada. Ini transaksinya baru mulai 1 Maret. Oh, iya. Jadi Nah, Bu, kalau misalnya ada kasus seperti itu, misal kayak di diskon atau premium yang not receivable tadi, penjurnalannya gimana ya, Bu? Kan bisa aja pembayaran bunga itu setiap semi-annually atau 6 bulan sekali. Nah, pengakuan bunganya itu di bulan Desember, misalnya bunganya tuh dibayar tiap bulan Oktober sama bulan Maret. Nah, berarti bakal ada pengakuan ya, Bu, di bulan Desembernya. Itu lebih ke notes ya? Ya, ke notes yang premium sama diskon tadi, Bu. Kalau dia di itu ya, kalau dia di tengah-tengah gitu ya. Nah, kalau yang di tengah-tengah gitu. Ini kita pakai cara yang paling mudah ya. Jadi misalkan mana tadi? Nah, misalkan ini gitu ya. Nah, misalkan di sini. Misalkan yang interest revenue-nya ini adalah untuk satu periode gitu ya, dari 1 Oktober sampai dengan 1 April. Ketika kita nanti menyesuaikan di tanggal 31 Desember, udah tinggal kalikan saja separuh ya. Kalikan saja berapa? Berarti berapa tuh? Kalau ini untuk 6 bulan ya, berarti kalau ini untuk 6 bulan berarti diparuh lagi gitu ya, diparuh lagi, berarti separuhnya lagi. Berarti 3/6 kalikan jumlah ini untuk mencatatkan adanya interest revenue maupun untuk itu ya, untuk amortisasinya, untuk yang mencatat notes receivable pada interest revenue seperti itu. Atau kalau dia premium berarti misalkan dibalik gitu ya, interest revenue pada notes receivable. Jadi tinggal kalikan fraksi waktunya saja ya. Jadi kalikan 3/6 kalikan bunga yang ada di sini gitu ya. Jadi separuhnya. Untuk ini misalkan di sini bunga untuk 6 bulan gitu ya. Baik, Bu, terima kasih. Oke. Sebenarnya prinsipnya sama ya, seperti kan sudah belajar obligasi ya, sudah belajar obligasi jangka panjang maupun notes payable jangka panjang. Kalau melewati batas waktu ya sudah kalikan saja dengan kalikan saja dengan yang jangka waktunya dikalikan dengan yang ada di tabel untuk satu periode. Gitu aja. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Oke, silahkan. Yang notes for property itu tadi kan ada itu ada amortisasi 15.247 kan. Itu amortisasinya bisa pakai per bulan, misal 3 tahun dia, Bu. Bisa dibagi 3 aja gitu atau gimana? 5 tahun di sini ya. Jadi 5 tahun malahan ya. Nah, kalau dia tidak ada bunganya ya, kalau tidak ada bunganya maka kita gunakan asumsi, maka amortisasinya langsung garis lurus aja. Jadi yang 35.247 ini ya dikurangi dengan 20.000 dibagi dengan 5 tahun. Itu amortisasi per tahunnya. Gitu aja. Terima kasih, Bu. Oke. Yuk, ada lagi? Kalau tidak ada, ya sesi Zoom-nya saya cukupkan sekian ya. Kalau masih ada pertanyaan silahkan sampaikan di WA Group. Habis ini kita latihan ya, masih ada 30 menit ya, lumayan buat latihan. Sama nanti kalau sama ada penugasan ya nanti di GCR. Nah, minggu lalu kan kita sudah melalui liburan gitu ya. Jadi mulai siap ngegas lagi untuk belajar. Nah, kita lanjut ke WA Group untuk penyelesaian tugas ya. Saya cukupkan di sini untuk sesi Zoom-nya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu.